Saudara-saudari sekalian, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang makna soteriologi atau keselamatan dalam agama Islam. Sebelum itu saya informasikan bahwa saya adalah seorang mahasiswa teologi yang beragama Katolik. Jadi saya mengharapkan kritik dan saran dari saudara-saudari sekalian sehingga kita bisa saling memperkaya dalam memahami makna keselamatan dalam agama Islam. Konsep keselamatan dalam agama Islam adalah ketika manusia mendapatkan surga setelah manusia mengalami kematian. Islam menganggap surga sebagai hadiah dari Allah bagi manusia yang beramal saleh dan menjauhi dosa pada masa hidupnya. Dalam agama Islam, surga dipandang sebagai tempat yang sangat indah dan penuh dengan kenikmatan yang tidak terbayangkan oleh manusia. Sebaliknya, lawan dari surga adalah neraka. Neraka adalah tempat hukuman bagi manusia yang berdosa atau bagi manusia yang membangkang atau menentang kehendak Allah. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Islam berpandangan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk fitrah yang suci dan baik. Manusia terlahir dalam keadaan bersih tanpa mempunyai dosa. Tidak seperti dalam agama Kristiani, agama Islam tidak mengenal adanya dosa asal yang menjadikan manusia kehilangan rahmat dari Allah sejak manusia dilahirkan. Meskipun manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya, manusia tetap memiliki kelemahan. Kelemahan manusia ini disebabkan oleh adanya hawa nafsu dalam diri manusia. Sebenarnya, hawa nafsu ini bukan hal yang mutlak buruk. Hawa nafsu ini bisa menjadi sesuatu yang positif jika mengarahkan manusia ke hal-hal yang baik. Tetapi sebaliknya, hawa nafsu ini bisa membuat manusia jatuh ke dalam dosa jika hawa nafsu manusia lebih cenderung kepada hal-hal yang buruk. Misalnya, nafsu untuk marah, nafsu untuk makan banyak, nafsu untuk menumpuk harta, nafsu untuk berzina, nafsu untuk mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Hawa nafsu semacam inilah yang bisa menjadikan manusia jauh dari surga atau keselamatan. Islam berpandangan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk fitrah yang suci dan baik. Tetapi sebagai manusia, ia tetap memiliki kelemahan yang menjadikan manusia jauh dari surga. Maka diperlukan adanya usaha dari manusia untuk bisa kembali ke fitrah atau asalnya sebagai makhluk yang suci dan baik, sehingga kelak bisa mendapatkan surga. Beberapa usaha yang dilakukan umat muslim adalah dengan menghayati 6 rukun iman dan menjalankan 5 rukun Islam. 6 rukun iman adalah: yang pertama, mengimani keberadaan Allah. 2. Mengimani keberadaan malaikat Allah. 3. Mengimani kitab yang diturunkan Allah, misalnya Al-Quran. 4. Mengimani Rasul yang diutus Allah, misalnya Nabi Muhammad dan para Nabi sebelumnya. 5. Mengimani adanya hari terakhir atau kiamat. Dan 6. Mengimani qada dan qadar. Qada artinya ketetapan Allah sejak sebelum penciptaan alam semesta, atau bisa disebut zaman asali. Sementara qadar adalah perwujudan ketetapan Allah yang sering disebut takdir. Bila rukun iman sifatnya keyakinan di dalam hati atau batiniah, rukun Islam diartikan sebagai amalan atau perbuatan dalam bentuk fisik. Dengan menjalankan 5 rukun Islam, umat Islam akan mendapatkan pahala atau amal kebajikan karena menjalankan perintah yang diberikan Allah. Berikut adalah penjelasan 5 rukun Islam. Pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Seperti halnya dengan agama Kristiani yang memiliki syahadat atau pengakuan iman, agama Islam juga memiliki syahadat yang berjumlah 2 kalimat. 2 kalimat syahadat ini wajib dipahami, diucapkan, dan diyakini oleh umat muslim. 2 kalimat syahadat tersebut menandakan bahwa seseorang yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang pantas disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Sebagai seorang muslim yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat, diwajibkan untuk mentaati perintah dan anjuran Allah dan menjauhi larangannya. 2. Melakukan sholat. Bagi umat Islam, sholat merupakan bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah. Biasanya umat Islam akan melakukan sholat 5 waktu yang terdiri dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. Setiap umat Islam diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tujuannya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Di masa puasa inilah umat Islam akan melatih diri untuk menahan rasa lapar dan haus. Selain untuk menahan rasa lapar dan haus,
umat Islam juga harus mampu menahan nafsu untuk marah. Masa puasa juga menjadi saat istimewa untuk melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati untuk membantu orang yang kurang mampu. Umat Islam percaya bahwa ketika mereka mampu menjalankan masa puasa dengan baik, mereka akan mendapat pahala yang berlimpah-limpah. 4. Menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki kelebihan harta. Ada beberapa jenis zakat, yaitu zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ada juga zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan. Jumlah zakat fitrah yang wajib diserahkan adalah 2,5 kg beras atau bisa diganti dengan uang yang setara dengan 2,5 kg beras. Dan untuk zakat mal bisa memperkirakannya dengan menyerahkan 2,5% dari harta yang diperoleh dari penghasilan. 5. Pergi haji bagi yang mampu. Pergi haji ke Mekah merupakan salah satu rukun Islam. Pergi haji adalah kewajiban yang dilakukan oleh umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji dilakukan 1 kali seumur hidup. Rukun iman dan rukun Islam menjadi landasan beragama bagi umat Islam. Dengan menghayati rukun iman dan menjalankan rukun Islam, umat Islam yakin bahwa mereka akan mendapatkan surga atau keselamatan. Dari sini kita menjadi tahu bahwa dalam Islam, keselamatan adalah hasil dari usaha manusia. Keselamatan bisa didapat ketika manusia sungguh mengimani Allah dan ketetapannya, serta dengan mengumpulkan banyak pahala atau amal kebajikan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan tentang makna keselamatan dalam agama Islam. Semoga melalui video ini kita semua semakin diberkaya dalam memahami makna keselamatan dalam agama Islam.